Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita akan bahas tema yang simpel. Sebenarnya kemarin tuh aku ada banyak stok tema untuk di review, tapi karena ada musibah jadi temanya nggak ke review semua. Dan kayaknya kalau di review sekarang ini temanya udah kadaluarsa. Yang pasti kalian juga udah punya tema yang kemarin aku stok itu. Dan di sini saya akan review tema yang kemarin selama saya libur itu saya gunakan. Temanya simpel dan yang pasti enak digunakan. Dan yang nggak kalah pastinya lagi temanya keren. Dan sebelum kita masuk ke review tema simple, keren, dan enak digunakan yang pertama, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema simple yang pertama, Google Pixel. Kalian bisa mencari tema ini dengan judul Revamped UI. Ukuran file dari tema ini lumayan kecil, 17,3 MB. Dan tema ini bisa kalian temukan dari region Indonesia ataupun dari region India. Desainer dari tema ini adalah Kevin. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian home screen-nya. Di bagian atas ini ada dua buah widget yang terpisah. Widgetnya hampir mirip seperti widget Android 13 ataupun Android 14 gitu. Untuk icon pack pada tema ini tampilannya simple banget. Tapi saya jujur suka dengan tampilan icon pack seperti ini. Control center pada tema ini mengotak dan tema ini juga berubah di bagian indikator baterai aja. Untuk bersinyal dan juga WiFi di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Tampilan untuk tombol clear di sini ada perubahan. Papan telepon pada tema ini ada perubahan dan untuk numeric numbernya kayak floating gitu ya. Di bagian bawah ini masih ada yang background di bagian sini tuh ada di bagian sini ya. Ini keren ya. Untuk aplikasi untuk kontak tema ini juga ada perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk detail kontaknya. Dan yang pasti tema ini juga berubah di bagian aplikasi ya, pesan sistem. Ini tampilan untuk di bagian luarnya, sementara tampilan di bagian dalamnya di tampilannya akan seperti ini. Atau ini adalah tampilan untuk di bagian balon catnya. Untuk gestur animasi pada tema ini ada perubahan, dia warna biru gitu. Dan sementara untuk navigasi bar, tema ini juga ada perubahan buat teman-teman yang suka menggunakan navigasi bar. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan dan di sini simpel ya. Saya suka untuk di bagian setting sini. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi secara keseluruhan di sini perubahan nggak terlalu banyak, hanya ada alisnya aja. Oh ya, untuk fontnya di sini udah aku rubah ya. Jadi untuk bawaan dari temanya fontnya nggak seperti ini. Aku sendiri agak lupa nih pakai font apa, tapi yang jelas fontnya di kategori tema simple. Dan oke, untuk aplikasi pesan WhatsApp tema ini atau direkomendasi kali ini nggak ada yang tembus. Sementara untuk recent app pada tema ini nggak ada perubahan. Di sini lebih mengotak ya perubahannya. Sementara untuk tombol clear di sini ada warna biru gitu loh. Untuk kontrol volume pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Lagi untuk tampilan di bagian lock screen keren ya. Di sini kayak Android 13 banget. Di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender, dan untuk widget jamnya di sini besar banget. Dan kalian bisa swipe ke bagian bawah di sini ada Me Welcome User. Ini bisa kalian rubah dengan foto kalian dan di sini juga ada bisa kalian rubah dengan nama kalian. Itu ada di bagian setting. Oke, di bagian bawah sini ada shortcut kayak semacam control center gitu ya, ada center, wifi, bluetooth, dan kalender dan juga jam. Dan di bagian pojok kiri bawah di sini ada yang membuat kalian bisa menyentuh di sini untuk menampilkan beberapa shortcut widget ataupun control center. Ini keren ya, ada mulai pewarnaan untuk widget, shortcut untuk musik, dan juga kalender, perakiran cuaca, dan untuk setup ini untuk merubah tampilan di bagian lock screen-nya. Dan di sini ya, untuk nickname bisa kalian rubah. Dan di sini untuk welcome to host ini juga bisa kalian rubah. Dan untuk custom wallpaper ini bisa kalian rubah. Sementara untuk wallpapernya di sini bisa kalian tentukan wallpaper mana yang ingin kalian gunakan. Dan oke nih, sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi tema simple yang kedua.
Dan untuk ini adalah rekomendasi tema simple yang kedua. Dan tema ini yang kemarin saya gunakan selama kurang lebih 2 minggu. Dan saya ngerasa nyaman menggunakan tema ini. Selain untuk icon pack-nya familiar, jadi kita nggak susah untuk mencari icon pack-nya. Karena biasanya tema-tema yang ekstrim itu icon pack-nya dia berubah total. Jadi kadang kita mencari aplikasi tertentu itu kadang kesasar. Dan untuk tema ini dia icon pack-nya masih umum ataupun masih bisa disebut familiar gitu. Dan oke, kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Mac. Ukuran file dari tema ini 28,4 MB, sementara untuk desainer dari tema ini Power. Dan kalian bisa menemukan tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Dan oke, ini adalah tampilan untuk di bagian home screen-nya. Untuk widget di bagian home screen, pertama kali kalian menggunakan tema ini, dia widgetnya warnanya hitam. Dia agak sedikit samar dengan wallpaper pertama kali kalian menggunakan. Tapi untuk warna dari widgetnya ini bisa kalian ganti. Nanti kita akan bahas. Icon pack pada tema ini hampir mirip seperti icon pack standar. Control center pada tema ini ada perubahan walaupun emang perubahannya nggak begitu ketara. Begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Lagi nih, untuk papan telepon pada tema ini hampir mirip seperti papan teleponnya iOS. Begitu pula untuk tampilan di bagian kontaknya. Aplikasi pesan sistem pada tema ini ada perubahan. Dan ini ada tampilan untuk di bagian balon catnya. Sementara untuk tampilan di bagian luarnya, dia tampilannya akan seperti ini. Untuk gestur animasi pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Begitu pula untuk tampilan di bagian navigasi barnya. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Dia hampir mirip seperti iOS gitu ya. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan yang keren dari tema ini di bagian home screen disediakan oleh sistem pilihan wallpaper yang banyak banget. Dan semua wallpapernya itu menggunakan wallpaper stok iOS terbaru. Ini keren-keren ya. Kita nggak akan coba semuanya karena kalau nggak salah waktu itu aku udah pernah menghitung lebih dari 50 wallpaper yang disediakan di tema ini dan semuanya keren-keren. Sayangnya untuk widget bawahnya dia warnanya hitam, jadi perlu kalian rubah. Dan sekarang kita akan masuk untuk tampilan di bagian lock screen. Lagi nih, untuk di bagian lock screen dia wallpapernya pada dasarnya sama seperti yang pertama kali kalian terapkan untuk di bagian home screen. Dia wallpapernya seperti ini. Ini saya suka untuk tampilan wallpapernya. Walaupun sebenarnya saya nggak tahu ini karakter siapa, dari game ataupun dari tokoh anime. Untuk widgetnya di sini ada widget jam, hari, kalender dan juga perakhiran cuaca. Dan pada dasarnya pertama kali kalian menggunakan widget ini, pertama kali kalian menggunakan tema ini, untuk widgetnya di sini juga warnanya hitam. Dan di sini ada kayak semacam garis gitu di control center ya. Dan di bagian bawah sini ada widget ataupun dua shortcut ke aplikasi center dan juga kamera. Kalian bisa mengatap di bagian sini, jadi nggak bisa slit ya. Tap aja di bagian sini, dia akan muncul jendela pop-up di bagian bawah yang kecil. Dan kita akan pilih yang di bagian sini, dan ini untuk merubah saturasi warna pada widgetnya. Jadi kalian bisa merubah-rubah untuk tampilan di widgetnya. Setelah kalian cocok dengan tampilan seperti ataupun warnanya aja, sayangnya di sini hanya tampilan warnanya aja yang bisa dirubah ya. Saya sih nggak tahu ya, yang jelas kemarin itu widgetnya kadang berubah, nggak seperti ini, hampir mirip seperti widget iOS terbaru. Dan setelah kalian cocok, kalian checklist di bagian sini, kemudian kalian checklist di bagian sini, dan sini ada setting ya, kalian checklist di bagian sini, dan kita akan lihat untuk tampilan di bagian home screen. Maka untuk widgetnya dia akan berubah mengikuti widget warna yang ada di bagian lock screen. Dan itu tadi 2 rekomendasi tema simple yang selama libur kemarin saya gunakan. Like jika kalian suka dengan video ini dan jangan ragu untuk dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.